Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di pertemuan perancangan tata letak fasilitas teori, pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai penentuan lokasi dan tata letak fasilitas. Sebelumnya, saya mau share dulu. Untuk materi pertemuan yang ketiga. Nah, ini pertemuan yang ketiga, kita akan membahas mengenai penentuan lokasi dan tata letak fasilitas. Jadi sebelumnya di pertemuan yang kedua kita membahas mengenai konsep dasar perancangan tata letak fasilitas itu seperti apa. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai penentuan lokasi dan tata letak fasilitas. Lokasi yang baik itu yang berada di mana, terus kriteria lokasi yang baik itu seperti apa. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini ada teori lokasi. Jadi, ada hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik, antara lain yaitu yang pertama, tingkat pelayanan yang diinginkan atau tingkat service, dan operation cost yang dapat ditanggung gitu. Cost operasional yang akan ditanggung itu berapa banyak. Terus kemudian ada faktor-faktor penentu dari penentuan lokasi, antara lain adalah market location, lokasi market, terus raw material location, lokasi bahan mentah atau bahan baku, terus tangible cost, intangible cost. Jadi kalau tangible cost ini cost yang terlihat ya. Kalau intangible cost yang tidak terlihat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, market location, atau lokasi pasar. Jadi lokasi di mana adanya potensi konsumen berdomisili gitu. Biasanya lokasi pasar ini tidak dekat dengan pabrik, dekat dengan pabrik gitu. Terus kemudian adanya keunggulan dari pelayanan industrinya itu, sehingga dia harus mendekatkan diri pada lokasi pasar seperti bank, rumah sakit, bengkel, pendidikan gitu ya. Atau bahkan kadang di sebuah pabrik itu juga sudah ada rumah sakit atau kliniknya, bengkelnya gitu. Nah, kadang juga ada pabrik juga yang sudah memiliki sekolahnya sendiri gitu ya, seperti Toyota ya. Akti Toyota itu dia punya sekolah sendiri, terus ada bengkelnya sendiri, kliniknya sendiri juga ada. Nah, kalau yang banknya belum. Kalau yang bank itu yang seperti perusahaan Sinarmas itu sudah ada bank. Terus kemudian untuk penentuan lokasi pasar ini juga berpengaruh terhadap jenis produknya. Produk yang dikirim itu besar atau sulit untuk dilakukan pengirimannya karena membutuhkan biaya tinggi. Jadi si pabrik tersebut harus mendekatkan dengan market atau pasar. Misalnya seperti pabrik pembuatan keramik, guci, gelas, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk market location di sini harus memperhatikan delivery cost ya, cost pengiriman, karena ini berkaitan dengan material handling atau pemindah material. Terus kemudian ada faktor-faktor lain seperti resiko rusak, hilang, ini harus dipertimbangkan.
Jadi kalau pabrik yang mendekati konsumen bila delivery cost tinggi dibanding dengan production cost gitu. Jadi kalau misalnya pabrik itu harus didekatkan konsumen atau market agar tidak menimbulkan delivery cost yang tinggi gitu. Next. Nah ini raw material location. Jadi ada beberapa pabrik atau industri yang harus didekatkan dengan sumber bahan baku karena karakteristik bahan baku dan proses manufacturingnya. Nah biasanya pabrik atau industri tersebut harus mendekati raw material atau bahan mentah atau bahan bakunya karena prosesnya itu berdasarkan eksplorasi alam gitu ya. Contohnya Krakatau Steel di Cilegon, semen Padang dan lain-lain. Nah, terus kemudian ada juga industri yang bahan bakunya itu membutuhkan material handling yang berbiaya tinggi gitu ya. Jadi harus didekatkan dengan sumber materialnya langsung seperti Aqua gitu. Aqua di Bogor, jadi dia harus mendekatkan dengan mata airnya langsung di Gunung Salak. Terus kemudian untuk raw material atau supplier location ini, pabrik harus mendekati lokasi raw material jika delivery cost untuk raw materialnya itu tinggi gitu, dibandingkan dengan harga raw material itu sendiri. Jadi harus didekatkan. Nah, di sini ada tangible dan intangible cost yang harus dipertimbangkan juga dalam penentuan lokasi pabrik. Yang pertama, tangible cost itu adalah biaya yang dikeluarkan saat pendirian atau pengoperasian pabrik gitu. Misalnya seperti harga tanah, bangunan, konstruksi, utilitas, energi, tenaga kerja, pajak, dan lain-lain. Nah, kalau intangible cost itu adalah biaya yang tidak bisa dinilai dengan uang ya, gitu. Seperti biaya-biaya, maksudnya intangible itu tidak terlihat tapi nyata gitu. Seperti pengaruh iklim gitu, adanya peraturan, stabilitas politik, kemudian ekspansi, budaya, sikap masyarakat, intangible cost. Jadi hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa dinilai dengan uang, tapi kadang seperti pengurusannya itu kadang juga butuh uang ya, tetap butuh uang ya, tapi tidak terlalu banyak gitu. Terus kemudian di sini ada tahapan penentuan lokasi. Yang pertama ada tahapan regional dulu, kemudian mengarah ke community, kemudian ke site-nya. Dari regional, jadi di tahap makronya itu menentukan dulu di mana pabrik tersebut akan dibangun gitu. Misalnya di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Kerawang. Kemudian ditentukan tahap mikronya, yaitu sampai pada tahap menentukan pada desa atau titik tertentu. Misalnya kawasan industri 1 Kerawang Barat atau di KIC. Itu langsung ke community dan site-nya. Nah, ini ada permasalahan mengenai lokasi fasilitas. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan timbulnya masalah penentuan lokasi pabrik. Yang pertama adanya perluasan pabrik. Bisa jadi karena fasilitasnya itu sudah tertinggal, terus kemudian adanya kebutuhan pasar sehingga tidak mencukupi
servis yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian ada juga desentralisasi pabrik ke dalam sentral unit dan faktor-faktor ekonomis seperti adanya perbedaan pasar, penyediaan tenaga kerja. Nah, ini juga menyebabkan timbulnya masalah penentuan lokasi pabrik. Nah, perencanaan lokasi yang baik itu adalah yang pertama harus dapat memiliki kemampuan untuk melayani konsumen. Kedua, kemampuan mendapatkan bahan mentah dengan harga yang layak dan mendapatkan tenaga kerja yang cukup, kemudian memungkinkan diadakannya perluasan pabrik untuk perencanaan lokasi yang baik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik. Antara lain ada lingkungan masyarakat, kemudian sumber daya alam, jadi letak sumber bahan mentah atau bahan bakunya itu di mana. Terus suplai tenaga kerja yang tersedia. Kalau di Kerawang ini kan suplai tenaga kerjanya itu banyak ya. Terus kemudian letak pasarnya, marketnya di mana, adanya fasilitas pengangkutan, pembangkit listrik, kemungkinan perluasan, rencana masa depan, terus kemudian adanya fasilitas penunjang, fasilitas finansial. Nah, persediaan air juga terutama penting ya. Nah, contoh untuk perusahaan yang membutuhkan air yang banyak itu seperti baja, kertas, bahan kimia, tekstil, dan karet. Terus kemudian limbah industrinya penanganannya seperti apa, dan peraturan pemerintahnya juga harus diperhatikan ya. Iklim juga ya, iklim ini berpengaruh terhadap jenis produk juga gitu. Apakah ada produk yang harus penanganannya itu iklimnya yang bagus atau seperti apa gitu. Tanahnya juga ya, kontur tanahnya itu miring ataukah seperti apa gitu. Itu harus diperhatikan juga dalam menentukan lokasi pabrik. Kemudian apakah adanya perumahan dan fasilitas yang lain gitu. Nah, ini faktor-faktor yang menentukan pemilihan lokasi pabrik. Jadi untuk pemilihan lokasi pabrik itu faktornya banyak sekali ya, dan harus dipertimbangkan dengan baik gitu. Kemudian ada alasan pemilihan lokasi di kota besar. Jadi yang pertama karena diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah yang besar. Proses produksi juga tergantung dari fasilitas-fasilitas umum yang hanya terdapat di kota besar saja seperti listrik, gas, dan lain-lain. Kemudian kontak dengan supplier itu dekat dan cepat, dan sarana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan. Ini alasan pemilihan lokasi di kota besar. Kemudian alasan pemilihan lokasi jauh di luar kota. Alasannya lahannya itu sangat luas karena akan ada ekspansi atau perluasan pabrik. Pajaknya juga rendah. Tenaga tidak terampil dalam jumlah besar itu bisa didapatkan. Upah buruh juga lebih rendah, sama baik untuk proses manufaktur karena memproduksi produk-produk yang berbahaya. Nah, untuk daerah pinggiran kota dipilih karena yang pertama, upah tenaganya tidak sebesar di kota besar, letaknya relatif dekat dengan pasar daripada di luar kota, harga tanahnya relatif murah,
banyak hubungan transportasi dengan kota besar, dekat dengan penunjang industri, tidak perlu membangun pembangkit listrik, pajaknya juga lebih rendah, biaya gedung lebih rendah, persediaan tenaga kerja dibanding di luar kota itu dia lebih banyak ya. Terus kemudian sedikit waktu tambahan dan usaha yang dikeluarkan. Saya juga sedikit karena tenaga kerjanya dekat dengan pabrik. Terus kemudian hubungan kerjanya juga lebih akrab ya. Kemudian ada faktor-faktor lainnya yang juga menjadi bahan pertimbangan dari penentuan lokasi. Yang pertama, proses produksi yang dilakukan gitu ya. Jadi tergantung bahan mentahnya atau dekat dengan sumber bahan mentah padat karya, misalnya rokok, tekstil, upah rendah, industri jasa juga dekat dengan pasar. Terus adanya preferensi pimpinan, tersedianya untuk ekspansi dan tersedianya gedung gitu. Ini juga faktor yang menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini ada perhitungan jarak lokasi ya. Biasanya di dalam metode perancangan tata letak ini tidak luput dari perhitungan ya. Secara kuantitatif. Kalau saat ini kita masih membahas mengenai perhitungan kuantitatif. Jadi cara menentukan jarak Euclidean. Jadi jaraknya ini diukur lurus antara pusat fasilitas satu dengan pusat fasilitas yang lain. Pusat fasilitas di sini departemen yang satu dengan yang lain. Dengan formula atau rumus seperti ini. Biasanya di tiap metode yang berhubungan dengan pengukuran di laporan tugas akhir itu menggunakan perhitungan jarak ya. Sini ada koordinat X pada pusat fasilitas I dan koordinat Y pada pusat fasilitas I juga. Jadi koordinat X dan Y-nya itu harus ditentukan dulu. Kemudian ini juga ada jarak antar pusat fasilitas I dan J. Nah ini contohnya, ini perhitungannya. Jadi dia pangkat setengah. Ini X, XI, YI, XI, YI. Jadi ini kalau yang pertama ini 3/4. Nah yang kedua ini 3/4. Yang kedua ini 4/1 ya. Yang ini pertama ini XI yang pertama ini 1/3, kemudian XJ YJ yang kedua ini 4/1. Nah ini cara menentukan jaraknya. Seperti ini bisa menggunakan jarak Euclidean. Perhitungannya mudah ya. Terus kemudian di sini ada jarak rektilinear. Jadi jaraknya diukur mengikuti jalur tegak lurus. Nah ini formulanya XI kurang XJ tambah YI kurang YJ. Ini 1 dikurang 4 ditambah 3 dikurang 1. 3 dikurang 1. Jadi mulainya dari sini ya. XI, YJ. 1 dikurang 4. Terus ditambah 3 dikurang 1. Itu hasilnya 5.
Nah, ini untuk jarak titik tengahnya atau titik beratnya. Jadi untuk menentukan titik berat AB ini, rumusnya 0,5 atau setengahnya ya biasanya, dikali luas A dan tambah luas B. Kalau misalnya luas A 81, luas B 121 berarti 2,5 kali akar 81 plus akar 121 berarti 0,5 kali 9 meter plus 11 meter. Jadi jumlahnya 10 meter. Ini perhitungannya mudah ya. Kemudian di sini ada beberapa metode perencanaan lokasi fasilitas pabrik yang berkaitan dengan metode kuantitatif penentuan alternatif lokasi pabrik. Sini ada preference matrix atau matrik preferensi dengan prosedur ranking ya. Jadi diidentifikasi dulu ini yang faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pemilihan lokasi pabrik, kemudian diberikan bobot masing-masing faktor berdasarkan derajat kepentingan, terus diberikan skornya yang sesuai dengan skala 0 sampai 10 dari masing-masing alternatif alokasi, terus kemudian mengalihkan bobot dari masing-masing faktor dengan skor. Nah, kemudian dipilih alternatif lokasi yang terbaik. Dilihat dari nilai total set sama dengan sigma bobot kali skor yang terbesar. Ini contohnya. Misalnya di sini ada beberapa faktor-faktor yang relevan, antara lain harga tanah, lokasi pasar, sumber bahan baku, fasilitas umum, dan persediaan tenaga kerja. Biasanya faktor-faktor yang dipertimbangkan itu ini ya. Terus diberi bobot berdasarkan kepentingannya. Harga tanah itu bobotnya 30%, lokasi pasar 30%, sumber bahan baku 20%, fasilitas umum 10%, dan penyediaan tenaga kerja 10%. Ini ya harga tanah. Jadi ini berdasarkan perhitungan alternatif 1, alternatif 2, sama alternatif 3. Nah, kalau yang alternatif 1 itu skor tanahnya diberikan 7. Nah, kalau alternatif 1 itu lokasi sumber bahan baku skornya paling besar. Alternatif 2 skor bahan bakunya juga lebih besar, tetapi sama dengan persediaan tenaga kerja. Kalau alternatif 3 lokasi sumber bahan baku lebih besar, yang lainnya standar. Ini contohnya. Ini alternatif 1, 2, sama 3 ya. Jadi kalau membuat performance matrix ini dibuat alternatif 1, 2, dan 3-nya. Ini sejumlah, kalau yang alternatif 1 itu 6,9, alternatif 2 5,8, alternatif 3 5,2. Nah, jadi alternatif yang terbaik itu adalah alternatif yang pertama, yaitu memberikan nilai 6,9. Kita lihat di sini untuk skornya itu memang besar ya. Untuk harga tanah, lokasi pasar, dan lokasi sumber bahan baku. Ini sebenarnya 3 hal ini adalah 3 hal yang penting gitu ya.
dibanding fasilitas umum dan persediaan tenaga kerja. Memang untuk 6 sama 5 ini juga penting gitu ya, tapi yang lebih penting adalah 3 ini. Lokasi sumber bahan baku terlebih dahulu, baru harga tanah dan lokasi pasar. Nah, kemudian di sini ada metode kuantitatif dari penentuan lokasi pabrik yang lain, yaitu dengan menggunakan metode analisa pusat gravitasi ya. Nah, kalau misalnya kalian mengambil TA nih, bisa mengambil salah satu metode ini ya, metode analisa pusat gravitasi. Jadi untuk pemasaran lokasi A itu 12,1. Maksudnya 12,1 itu kalau di secara langsung itu dia lokasi ya, luas atau panjangnya dari lokasi A itu 12,1 panjang dan lebarnya itu diibaratkan 12 meter dan 1 meter gitu. Panjangnya 12 meter, lebarnya 1 meter. Itu X dan Y. Terus kemudian ada kebutuhannya di sini 100 ton, 200 dan 100. Ini dikali dengan kebutuhan ya, X dikali dengan kebutuhan, Y dikali dengan kebutuhan. Kemudian tentukan koordinat untuk X-nya sigma X kali K dibagi sigma K gitu. Nah, ini hasilnya ini 3000 dibagi sigma K. 3000 dibagi 400 hasilnya 7,5. Kemudian 1700 dibagi 400 hasilnya 4,25. Sini kemudian ada metode berikutnya ya. Ini berdasarkan populasi, ada X dan Y juga di sini, kemudian dijumlah. Ini Fx, Fb. Ini untuk ini 2 di sini, 5 sini, tambah 9 di sini itu berdasarkan dari penjumlahan sini ya, 9. Sini juga ada metode load distance. Metode load distance ini juga ada sumbu X dan Y-nya juga. Dan ada population distance atau jaraknya itu lokasi dan jarak. Terus kemudian kalau ini itu kan dikali, pengalinya 3 kali 2, 6, 5 kali 5, terus 25 dikalikan populasi ya, 0 kali 10, 0, 3 kali 7, 21, 3 kali 10, 30, 4 kali 20, 80, 5,5 kali 14, 77. Ini untuk yang pertama, distance yang pertama. Kemudian untuk lokasinya ini 4,5 ditambah 2,5
sama dengan 7. Kemudian ini 4,5 ditambah 0,5, hasilnya 5. Kemudian di total ini hasilnya 168. Ini untuk penentuan metode load distance. Nah, terus kemudian ada juga metode lainnya untuk lokasi, yaitu metode break-even point. Jadi metode ini digunakan berdasarkan biaya yang dikeluarkan saat operasional. Ini ada fixed cost, seperti fixed cost ini biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh volume produksi, seperti biaya perawatan gedung, gaji tetap, dan lain-lain. Kalau variable cost di sini seperti jumlah produksi, biaya material, energi, itu masuknya variable cost. Nah, kalau total cost yaitu fixed cost ditambah dengan variable cost. Jadi misalnya di sini ada dua alternatif lokasi pabrik A dan B. Bila kapasitas pabrik yang akan dibangun adalah Q unit, diperoleh biaya sebagai berikut. Total, jadi kan di sini total lokasinya ada 2. Jadi kita akan menghitung 2. Total cost untuk alternatif pabrik A dan total cost untuk alternatif pabrik B. Nah, di sini ada metode gambar metode untuk break-even point-nya seperti ini. Jadi ya di sini titik kapasitas di mana dua lokasi memiliki nilai TC total cost yang sama. Kalau ini Q-nya ya, ini titik impasnya di sini. Terus kemudian ini ada perhitungannya untuk mencari titik kapasitasnya di sini. FCB dikurang FCA dibagi FCA dikurang FCB. Nah, ini untuk contoh perhitungan break-even analysis untuk lokasi. Jadi ini di sini ada alternatif pabrik ABC. Kemudian ada fixed cost per year sama variable cost per year. Nah, ini perhitungannya mudah ya, tinggal total cost-nya itu tinggal ditambah fixed cost sama variable cost-nya. Nah, ini untuk break even point untuk lokasinya. Nah, ini di sini ada titik impasnya, Q-nya di sini. Q-nya di sini nih berapa nih? Tengah-tengah antara 400 dan 600. Oke. Demikian untuk materi penentuan lokasi perancangan tata letak pada pertemuan ketiga kali ini. Tadi saya sudah menjelaskan atau memberikan contoh beberapa perhitungan-perhitungan untuk penentuan lokasi pabrik, terutama untuk perhitungan kuantitatif, gitu ya. Setelah ini akan ada pertanyaan yang saya akan sampaikan di link video saya. Silakan dijawab ya dengan baik gitu. Oke, apabila ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di link komentar ya, komentar dari video saya baik di BOC ataupun di YouTube. Oke, terima kasih yang sudah menyimak materi pertemuan ketiga pada hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalani kuliah dengan baik mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.